Hai, apa kabar semuanya, kembali lagi di Project Review. Dan langsung aja, di kesempatan kali ini ada satu produk yang pengen saya bahas karena baru banget nyobain. Dan ini adalah satu unit Google TV. Ya, ini adalah TV dari TCL, serinya adalah 50V6B. Ukurannya 50 inci, dia 4K Google TV, dan harganya coba tebak berapa? 4 jutaan saja di promonya Lazada. Jadi bakal worth it atau enggak? Langsung aja kita cobain dan kita bahas di video kali ini. Ya, tadi seperti yang tadi saya bilang, ini adalah serinya TCL 50V6B ya. Kalau kalian pengen nyari gitu, search ya, itu dia tipenya, tinggal diketik aja. Nah, biasanya kalau di zaman sekarang kan kalau TV 43 inch itu kayak bisa dibilang udah nggak gede-gede amat. Sedangkan kalau udah di atas 65 itu kan baru hitungannya gede. Nah, 50 ini menurut saya masih ukuran yang sangat pas ya. Jadi kayak sweet spotnya gitu. Bisa cukup kita taruh di ruang keluarga dan juga nggak kebesaran kalau dipasang di kamar atau di ruangan kantor ya. Kecuali mungkin emang kamar atau ruangannya gede banget sampai bikin TV itu jadi kelihatan kecil. Dengan ukuran segini, TV-nya menurut saya jadinya nggak terlalu berat ya. Masih enak buat diangkat, nggak terlalu nyusahin. Tapi tetap berasa solid untuk dipasang dengan hanya kaki-kakinya seperti sekarang. Terus untuk build quality menurut saya juga udah cukup baik ya, udah sesuai dengan ekspektasi dari harga produknya sendiri. Kita lihat dari depan sekarang ya, tampilannya kalau menurut saya udah kelihatan cukup premium dengan bezel yang tipis di atas kiri, kanan ya, bisa dilihat seperti sekarang. Sedangkan untuk di bawah dia emang agak sedikit lebih tebal. Nah, di sini tuh ada logo TCL yang di bawahnya juga ada tombol alternatif untuk kita nyalain TV, kali aja remote-nya keselip gitu. Dan by the way, untuk remote-nya sendiri ya, ini bentuknya seperti yang bisa dilihat sekarang, layout yang sebenarnya kayak udah sering dipakai TCL dan menurut saya udah bagus ya, karena banyak sekali mencakup shortcut dari aplikasi streaming yang emang sering dipakai ya. Ada Netflix, ada Prime Video, ada WeTV, ada YouTube sama TCL Channel. Jadi ini yang penting-penting sering dipakai udah ada, jadi tinggal pencet dia bakal langsung kebuka. Lanjut, kita pindah ke bagian belakang. Dia mungkin kelihatan polosan aja, tapi di sini adalah tempat di mana kita bisa menemukan berbagai macam port yang akan sangat membantu. Di satu sisi dia ada USB-A ya, ini adalah konektivitasnya USB 3 ya, 3.0, terus ada Ethernet untuk colok kabel internet. Ada 3 slot untuk HDMI dan ada ARC di HDMI 3 yang mana ini guna banget buat gaming. Dia udah HDMI 2.1 yang mana ini jarang sekali ditemukan di TV dengan range harga segini, 4 jutaan aja. Dan satu lagi untuk colokan buat antena. Buat yang nanya power di mana, dia ada di sisi seberangnya, dia menyendiri jadi tidak gabung sama yang lain. Kita kembali lagi ke soal layar ya. Kalau kita lihat lebih dekat ke TV-nya, di bagian sisi-sisinya TCL ini tuh ada sedikit bagian tambahan yang nggak nempel langsung ke panel layar. Ini menurut saya adalah satu detail kecil yang oke banget karena akan berguna pada situasi tertentu ya. Misal kita lagi ngangkat mindahin yang kalau misalnya amit-amit kepentok gitu ke tembok, maka benturannya itu nggak langsung kena ke panel melainkan ke border tersebut. Ini adalah itu saya bilang tadi, detail kecil yang sangat bagus. Nah, ngomong-ngomong soal panelnya sendiri, TV TCL V6B ini pakai yang disebutnya T-Screen dan dia adalah HVA ya, HVA. Apa sih itu HVA? Jadi kalau ini dilihat dari segi fisiknya memang sama dengan panel VA pada umumnya. Namun HVA ini atau HVA, dia menggunakan racikan baru sehingga materialnya lebih baik dari VA pada umumnya. Nah, panel ini disebutkan juga bisa ngasih kontras yang lebih baik 3 kali lipat jika dibandingkan panel yang standar, cuma dengan konsumsi daya yang lebih rendah hingga 16%. Jadi ini udah oke banget. Selain itu dia juga ada fitur yang namanya Dynamic Color Enhancement untuk warna yang bisa kelihatan lebih cerah. Pilihan settingannya banyak ya, cukup banyak sebenarnya. Kita bisa masuk ke profile yang disesuaikan pada kebutuhan pas kita pakai TV-nya. Dari nonton biasa sampai main game, ada nonton sport, ini ada profile semua. Habis itu ada noise reduction juga dan nggak ketinggalan ada yang namanya multiple eye care dengan sertifikasi TUV Rainland untuk menurunkan cahaya biru dari layar supaya mata kita nggak cepat lelah ya. Jadi ini fitur tambahan, nggak harus setiap hari diaktifin tapi ada ketika kita butuhin. Oh ya, untuk ekosistem software sendiri, dia kan udah pakai Google TV seperti yang tadi dari awal udah saya sebutin. Jadi untuk aplikasi layanan streaming yang umum kita pakai itu sudah tersedia. Tinggal dicari aja, diinstal, beres. Jadi nggak perlu khawatir. Menunya juga simple untuk navigasi, nggak bikin ribet. Dan so far, menurut saya TV-nya juga tidak lemot ya, untuk navigasi itu cukup cepat. Untuk Google Assistant juga tentunya sudah ada, dan TV ini tentu saja karena dia ekosistemnya Google, ya bisa kita connect dengan handphone Android kita yang menggunakan aplikasi Google TV.
Benefitnya yang paling berasa sih udah jelas buat remote ya. Jadi kalau misalnya jelip atau mungkin ada yang ngumpetin, tetap kita bisa pakai TV-nya bernavigasi dengan sangat nyaman lewat handphone kita. Nah sampai sini yang pasti juga pengen tanya adalah Bang gimana dong visualnya? Ya kan dari tadi udah fitur-fiturnya, visualnya gimana? Jadi kalau dari pengalaman saya pakai, kualitas visual dari TV-nya sebenarnya udah bagus ya, mengingatkan dia pakai panel T-Screen atau HVA yang baru dari TCL. Jadi kalau misalnya buat dipakai nonton, misal buat nonton apa? Nonton Netflix ya, kita streaming drakor, atau mungkin kita nonton YouTube, nonton vlog orang, nonton video ini juga gitu kan. Udah enak secara visual, udah mantep. Habis itu buat audionya TV ini juga sudah oke, sependengaran saya dia udah pakai Dolby Audio dengan speaker yang ada di bawah seperti sekarang dan outputnya sudah cukup kencang. Di dalam kamar seperti sekarang, ini saya cobain nonton itu optimalnya ada di angka 20-an untuk volumenya, sedangkan kalau saya cobain waktu itu di ruang keluarga di bawah yang cukup terbuka, itu saya pasang volumenya di sekitar 40-an ya. Jadi ya segitulah kurang lebihnya. Tinggal di-adjust saja dengan kebutuhan. Terus buat yang nanya buat gaming, TV ini juga udah pas ya. Karena seperti yang tadi udah saya bilang di awal, kalau dia sudah ada HDMI 2.1 ya. Jadi buat yang punya Xbox, ada mungkin PS4, PS5 ya, PlayStation 5, ini udah sangat bisa dipakai untuk main game, nggak ada masalah. Cuma meskipun udah bagus ya, sebenarnya overall saya yakin untuk kebanyakan orang sudah bagus. Cuma kalau dari preferensi saya, emang ada beberapa setting yang agak digeser-geser sedikit dari defaultnya supaya lebih optimal untuk versi saya ya. Yang pertama itu dari profile, saya kan pakai dynamic aja yang gampang, kecuali mungkin lagi nonton bola atau main game. Terus untuk clarity di sini saya naikin dari angka 50 saya naikin ke 65 sampai 70. Kalau buat saya ini bikin gambarnya kelihatan lebih tajam. Satu lagi ada settingan ini yang saya matiin karena ya hasilnya menurut saya lebih oke untuk saya ya. Nah yang terakhir ini mungkin perbedaannya kalau ditunjukkan via kamera tidak terlalu terlihat, tapi ya buat saya sih kelihatan aslinya. So memang balik lagi ke preferensi cocok-cocokan suka ya seperti apa, dan masih cobain sendiri sih supaya tahu mana yang paling pas. Jadi ya secara keseluruhan dengan budget yang hanya 4 jutaan untuk satu unit Google TV ukuran 50 inch seperti yang ada di belakang saya sekarang, nggak salah ya kalau disebut sebagai value deal yang sangat menarik jika kalian sedang mencari TV 4K. Ingat ini kita udah masuk di 2024, tayangan udah banyak sekali yang mendukung 4K, hampir kita ingin memaksimalkan tuh ya pakai 4K. Ya mungkin memang sudah saatnya kita beralih ke TV yang resolusinya lebih tinggi lah dari Full HD atau bahkan HD sendiri. Secara fitur menurut saya sudah lengkap, visual juga udah bagus, meskipun dari saya ya perlu sedikit utak-atik settingnya untuk dapetin visual yang lebih optimal. Tapi optimalkan versi saya. Ya itu balik lagi ke preferensi. Selain itu untuk TV sendiri dia punya garansi yang panjang ya, selama 3 tahun. So makin lengkap dengan harga yang sangat terjangkau seperti yang tadi. Jadi buat yang pengen beli langsung aja cek, ini saya dapetin di Lazada promonya. Cek aja linknya di deskripsi. So, untuk sekarang kayak segitu aja dulu sedikit sharing saya tentang TV baru ya TCL. Makasih banyak nonton sampai habis. Putra Reza pamit, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Dan seperti biasa, have a nice day.